Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ila anqal tafadhal. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad ibnul Muthanna an Abi Dawud wa qala hadatsana Nasr ibnul Muhajir qala hadatsana Yazid ibnu Harun anil Mas'udi an Amri bin Murrah an ibni Abi Layla an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala uhilati salatu salasata ahwal uhila siyamu salasata ahwal wasaqa Nasrun haditha mitulihi wa qatassa ibnul Muthanna minhu qissata salatihim nama baitul maqdisi qala al-halu thalithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fasalla yakni nahwa baitul maqdisi 13 syahran fa anzalallahu ta'ala hadhil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Surah Al-Baqarah ayat 144. Fawajjahahullahu ta'ala ilal ka'bati wa tamma hadithuhu. Tamma hadithu ila akhir hadith. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Qala, berkata ya Sayyidina Mu'adz, uhilatis salatu, telah dirubah berkaitan dengan ibadah solat akan 3 keadaan. Wa uhilas siyamu, dan dirubah akan ibadah puasa salasata ahwal, pada 3 keadaan. Wasaqa Nasrun al-haditha bituli, dan menyampaikan, memaparkan oleh Imam Nasr, yaitu guru daripada Imam Abi Dawud, guru daripada Muhammad bin Muthanna, guru dari Imam Abi Dawud. Abi Dawud punya guru Muhammad bin Muthanna, Muhammad bin Muthanna juga gurunya Abu Dawud. Abu Dawud ini dari Nasr ibn Muhajir. Wasaqa Nasr, telah melanjutkan, menyemaparkan oleh Imam Nasr akan hadis dengan panjangnya. Waqtassa ibnul Muthanna minhu, dan telah menceritakan oleh Imam Ibnul Muthanna darinya Imam Nasr akan kisah salat mereka. Telah mengkisahkan oleh Ibnul Muthanna, yaitu guru Imam Abu Dawud yang bernama Muhammad Ibnul Muthanna, minhu, darinya, jalur Imam Nasr bin Muhajir, akan kisah solat mereka ke arah Baitul Maqdis saja. Mereka di sini sahabat. Akan kisah solat mereka sahabat ke arah Baitul Maqdis saja. Qala, berkata ia Nasr bin Muhajir, al-halu tsalits, keadaan yang ketiga adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata,
itu sampai ya Rasul di kota Madinah. Fasalla, lalu salat ya Sayyidina Rasul, yakni nahwa Baitul Maqdis, ke arah Baitullah Al-Maqdis, salasata asyara syahra, selama 13 bulan. Fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ini ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat mondar-mandir, bolak-balik mukamu ke arah langit. Falanuwalliyannaka, maka sungguh benar-benar kami akan palingkan mukamu wahai Muhammad, kiblatan tardaha, akan kiblat yang engkau sukai akannya, kiblat yang engkau ridai akannya. Maka walli wajhaka syatral masjidil haram, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kamu berada. Wa haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada. Fawallu, maka palingkanlah wujuhakum, muka-muka kalian, satra, ke arahnya Masjidil Haram. Fawajjahahu Allah Ta'ala ilal Ka'bati, maka menghadapkan akannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke Ka'bah. Jadi Masjidil Haram, dan dalam ayat Al-Quran itu ada 3 makna. Makna pertama adalah Ka'bah, makna yang kedua adalah masjid itu sendiri, makna yang ketiga adalah tanah haram. Wa tamma hadithuhu, dan sempurna hadisnya adalah wasamma Nasrun sahibar ru'ya, memberi nama oleh Imam Nasr akan sahib ru'ya, menyebutkan nama oleh Imam Nasr akan pelaku mimpi. Ini pelaku mimpi azan. Qala, berkata Imam Nasr, Faja'a Abdullah ibnu Zaid, itu makna sama, disebutin namanya, sahibar ru'ya, yaitu orang yang bermimpi, pelaku mimpi perihal azan. Qala, berkatalah Imam Nasr, datanglah Sayyidina Abdullah bin Zaid, beliau adalah rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari warga Ansar. Wa qala fihi, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zaid dalam hadis tersebut, fastaqbalal qiblah, maka menghadap ia ke arah kiblat. Qala, dia baca fastaqbalal qiblah, maka menghadap ia ke arah kiblat. Qala, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zaid fihi, di dalamnya mimpi, fastaqbalal qiblah, maka menghadap ia, ya siapa? Ia laki-laki dalam mimpi tersebut akan kiblat. Qala, membaca ia laki-laki yang ditemui oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, 2 kali, hayya 'alal falah, 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Summa amhala, kemudian amhala, menunda, memberi jeda ia si laki-laki dalam mimpi, hunayya, beberapa saat.
Summa qama, kemudian berdiri ia laki-laki, faqala mislaha, lalu dia membaca semisilnya yang dibaca pertama, kecuali annahu qala, sesungguhnya laki-laki ia membaca, illa annahu qala, kecuali sesungguhnya laki-laki membaca zada ba'da maqala, dia menambah setelah dia baca hayya 'alal falah, yakninya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zaid, faqala, apa kata Sayyidina Abdullah? Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinha Bilalan, sampaikan olehmu, ajarkan olehmu, talkinkan olehmu. Talkinkan yaitu mengajarkan dengan suara lembut ke telinga, itu mana talqin. Mendiktekan, menyampaikan dengan suara yang lembut ke telinga. Talkinkan olehmu akannya kalimat kepada Bilal. Fa'azzana biha Bilalun, maka mengundangkan azan dengannya kalimat oleh Sina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Wa qala fi shaum, berkata ya Sina Abdullah bin Zaid tentang puasa. Qala, berkata ya Sina Abdullah, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasumu, itu melakukan puasa ya Nabi, salasata ayyam min kulli syahr, 3 hari dari setiap bulan. Wa yasumu yauma Asyura, dan puasa ya Nabi pada hari Asyura. Puasa ya Nabi pada hari Asyura. Ini puasa wajib di dalam syariat Islam, 3 hari setiap bulan dan setiap 10 Muharram. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu menurunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala firman-Nya, menasakh hadis di atas. Apa kata Allah? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sampai pada firman Allah yang berbunyi ta'amu miskin. Apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa? وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Dan ada orang yang tidak mampu, yaitu fidyah, memberi makan orang miskin. Maka faman syaa ayyasuma soma, siapa saja yang mau bahwa dia berpuasa, maka dia puasa. Wa man syaa yuftira wa yut'im, wa man syaa yuftira, siapa saja yang mau bahwa dia tidak puasa, wa yut'ima, dan dia memberi makan, kulla yaumin, setiap hari, miskinan, seorang miskin, ajza'u dzalik, itu mencukupi akannya oleh demikian. Mau puasa Ramadan silahkan, yang nggak mau puasa Ramadan bisa ganti dengan memberi makan setiap hari 1 liter kepada orang miskin, dan itu sudah cukup. Hadza haul, ini sudah perombakan. Yang tadinya wajibnya puasa 3 hari setiap bulan sudah berubah dengan puasa Ramadan 30 hari
tapi metodenya adalah mau-mau saja. Yang mau-mau, yang enggak. Yang enggak denda 1 liter sehari. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan ayat berikutnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, sampai ila ayamin ukhra. Puasa Ramadan yang diturunkan padanya Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan mesti puasa. Berdasarkan ayat tersebut, fasabatas syiyam ala man syahida syahar, maka mestilah puasa terhadap orang yang telah menyaksikan bulan Ramadan. Wa 'alal musafir ayyaqtiya, mesti terhadap musafir bahwa dia mengqadha. Wa sabata ta'amu lisyakhil kabiril ajudil ladaini la yastati'ani shaum, dan mestilah memberi makan untuk orang tua yang rentah. Syekhil kabir ini laki-laki tua rentah, wal ajuz, dan wanita tua rentah, alladaini, yang kedua-duanya la yastati'anis shaum, yang tidak mampu kedua-duanya untuk puasa. Waja'a sirmah wa qad amila yawma, datanglah sirmah. Nah, ini nama atau keadaan. Wa sahabi. Wajah sirmatun, datanglah seorang sahabat yang bernama Sina Sirmah. Wa qad amila yaumahu, dan dia sungguh telah beramal pada hari tersebut. Masuk beramal, tidak puasa. Dan saqal hadis, beliau melanjutkan hadisnya, yaitu Imam Nasr bin Muhajir melanjutkan hadisnya. Kesempurnaan hadisnya ada di riwayat bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, bagaimana cerita Sayyidina Sirmah? Di dalam kitab Sarah dijelaskan, ada riwayat lengkapnya dan Musnad Imam Ahmad, lafaznya begini: Summa inna rajulan minal ansar, kemudian seorang laki-laki dari Ansar dikatakan namanya Sirmah, zalla ya'malu sha'iman hatta amsa, jadilah dia beramal dalam keadaan puasa sampai sore. Nah, seorang sahabat bernama Sayyidina Sirmah, dia melakukan amalan puasa sampai sore. Lalu dia datang kepada keluarganya dan dia sholat isya. Kemudian dia tidur. Falam yakul walam yashrab, dia tidak sempat makan, dia tidak sempat minum sampai pagi. Di pagi hari besoknya dia puasa kembali. Maka melihat akannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad jahida jahdan syadidan, dia sungguh menderita dengan penderitaan yang sangat berat. Lalu Nabi bersabda, mali araka jahatta jahdan syadida, kenapa aku melihat kamu sungguh menderita dengan penderitaan yang berat? Berkata ya Sayyidina Sirmah, ya Rasulullah, ini amiltu amsa, sesungguhnya aku beramal kemarin, artinya aku puasa kemarin. Fajitu hina jitu, lalu aku dah pulang, aku datang ke rumah. Ketika aku datang, fa'alqaitu nafsi, aku lemparkan diriku, artinya dilemparkan dirinya atas tempat tidur. Panimtu, aku tertidur.
Fa asbahtu hina asbahtu shaiman, maka aku di pagi hari, atau asbahtu pertama maknanya adalah asbaha, maka jadilah aku ketika aku di pagi hari shaiman tu berpuasa. Qala, nah itu cerita pada Sayyidina Sirma. Qala wa kana Umar qad asaba minan nisa, dan adalah Sayyidina Umar bin Khattab sungguh telah menggauli dari wanita, dari jariyah budak wanitanya, atau dari istrinya yang merdeka setelah dia tidur. Dia datang menemui Nabi SAW dan menyampaikan hal tersebut. Lalu turunlah ayat hilalakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum, sampai pada kalimat tsumma atimus siyama ilal lail. Ini perombakan puasa yang ketiga. Nah, bab fil iqamah. Nah, silakan. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman ibnu Harbin wa Abdurrahman ibnu Mubarak qala haddatsana Hammadun an Simaki ibni Atiyah wa qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Wuhaibun jami'an an Ayyub an Abi Kilabah an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adana wa yutirul iqamah zada Hammadun fi hadithihi illal iqamah. Nah, ini dasar ulama Syafi'iyah yang mengambil dalil iqamah itu tunggal, azan itu genap. Dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun, telah diperintahkan Sayyidina Bilal bin Rabah ayyashfa'al adama, bahwa menggenapkan ia akan kalimat adzan. Genap adalah sesuatu yang bisa dibagi dua. Ayyashfa'al adzan, bahwa dia menggenapkan kalimat adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu 4. Itu genap. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu akbar 2 kali. La ilaha illallah sekali, karena itu adalah kalimat tauhid, sehingga dibaca pun tauhid, disatukan saja, dibuat satu. Wa yutirul iqamah, mengganjilkan ia Sayyidina Bilal akan iqamah. Zada Hammad fi hadithi, menambahkan oleh Imam Ahmad dalam hadisnya, kecuali iqamah. Mengganjilkan iqamah kecuali iqamah. Iqamah secara umum itu dari awal sampai akhir, kecuali iqamah yaitu lafaz qad qamatis shalah, itu tetap genap. Hadis. Wabihi qala hadatsana Humaid ibnu Mas'adah qala hadatsana Ismail an Khalid al-Hadza an Nabi Kilabah an Anas mithla hadits Wuhaib qala Ismail fa haddatstu bihi Ayyuba faqala illa al-iqamata. Naam, illa al-iqamah. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibnu Bashar qala hadatsana Muhammad ibnu Ja'far qala hadatsana Syu'bah sami'tu Abu Ja'far yuhaditsu an Muslim al-Abil Muthanna an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala innama kana al-adhanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marratain wal iqamatu marratan ghaira annahu yaqul qad qamatis shalah fa idza sami'na al-iqamata tawadda'na thumma kharajna ila shalah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna makana, hanya saja adalah azan. Inna makana al-adhanu, hanya saja adalah azan di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam marratain 2 kali. Wal iqamatu marratan, sementara iqamah sekali, kecuali selain annahu yaqul, sesungguhnya muazin akan membaca
qad qamatis shalah itu 2 kali. Fa idza sami'na al-iqamah tawadda'na, maka apabila kami telah dengar iqamah kami akan berwudu, kemudian kami keluar untuk melakukan ibadah salat. Hadis. Wabil qadatsana Muhammad bin Yahya bin Faris qala haddatsana Abu Amir yakni Al-Aqadi Abdul Malik ibn Amrin qala haddatsana Syu'bah an Abi Ja'far muadzin Masjidil Uryan qala sami'tu Abul Muthanna muadzina Masjidil Akbar yaqulu sami'tu Ibnu Umar wasaqal hadis. Di sini hadisnya tidaklah cukup untuk dikatakan musalsal. Nah, musalsal muadzin sayangnya cuma 2. Kalaulah Muhammad bin Yahya itu muadzin, kemudian Abu Amir Al-Aqdi Abdul Malik bin Amr itu muadzin, Imam Syu'bah muadzin, Abi Ja'far ini yang muadzin. Muadzin Masjid Uryan, Abu Muthanna muadzin Masjid Akbar mengatakan sami'tu Ibnu Umar basaqal hadis seperti hadis sebelumnya. Maka itu yang dimaksudkan dengan musalsal, setiap perawi memiliki sifat yang sama dan ditonjolkan sifat tersebut, itu disebut dengan musalsal. Misalnya setiap perawi meraihkan hadis itu dengan senyum, itu disebut musalsal bitabassum. Bukan hadisnya yang masalah senyum, tapi sikap perawinya. Dikira musalsal dengan Abu Muhammad karena setiap perawi itu memiliki kunyah Abu Muhammad. Babun pirajuli yu'adzinu wa yuqimu akharu, bab tentang seseorang mengandangkan azan dan memandangkan iqamah oleh orang lain. Muazzinnya lain, yang iqamah juga lain, karena yang muazzin waktu iqamah tidak di tempat. Hadis. Wabil qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Hammad ibn Khalid qala hadatsana Muhammad ibn Amrin qala an Muhammad ibn Abdullah an amihi Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil adhan asya'a lam yasna' minha syai'an qala fa uriya Abdullah ibn Zaidin al-adhana fil manam fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Zaid qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zaid, aradan nabiyyu, menginginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adzani, tentang azan, asya'a, akan beberapa hal, lam yasna' minha syai'an, yang tidak melakukan ia Nabi darinya beberapa perkara akan apapun. Azan di sini maknanya bukanlah azan seperti sekarang, tapi azan memberitahu. Menginginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada azan artinya memberitahu waktu sholat akan beberapa hal, sudah direncanakan beberapa hal yang Nabi tidak melakukan darinya akan apapun, belum sempat terlaksana. Qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Zaid, fa uriyal Abdullah, maka dimimpikan Abdullah bin Zaid akan azan di dalam tidur. Fa'atan nabiyya, lalu dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbar, lalu dia menceritakan kepadanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya. Dan hadis mimpi ini sudah kita baca berkali-kali sebelumnya. Faqala, kesimpulannya, berkatalah Nabi kepada beliau, alkihi ala Bilal,
samkannya yang kamu mimpikan kepada Bilal bin Rabah. Fa'alqahu alaihi, lalu menyampaikan ia Sayyidina Abdullah akannya kalimat yang dimimpikan, yaitu azan terhadapnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Fa'adzana Bilalun, lalu mengumandangkan azan oleh Sayyidina Bilal. Faqala Abdullah, berkata Sayyidina Abdullah bin Zaid, ana ra'aitu anna kuntu uridu, aku yang memimpikannya, aku ingin akannya. Kenapa orang yang memandangkan sementara aku yang memimpikannya, aku juga pengen mengumandangkannya? Kata Nabi, kalau begitu pakim anta, iqamahlah kamu. Nah, walaupun secara hukum sunnahnya atau secara hukum amnya, man adzana fahuwa yukim, siapa yang memandangkan adzan dia yang berhak iqamah. Tapi karena ini permintaan khas daripada sahibul ru'ya, maka beliau diberikan izin oleh Nabi SAW untuk mengumandangkan iqamah. Jadi boleh saja hukumnya dalam kondisi tertentu ketika muadzin berhalangan untuk iqamah yang lain. Apa misalnya berhalangan? Ketika dia menjadi garin, kemudian dia memandangkan azan, selepas itu nggak ada yang bisa jadi imam kecuali dia pula. Nah, kalau dia pula jadi imam, janganlah dia yang iqamah, suruhlah orang lain yang iqamah. Ini ada satu tempat dia juga iqamah. Nah, lepas itu dia mudah pegang soal urusan rapat. Nah, komplit sekali. Lepas itu ngajar TPA lagi. Lepas itu nyapu masjid. Oh, banyak kali pahala Pak Garin kita itu. Nah, hadis. Wabillahi qala hadatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri qala hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala hadatsana Muhammad ibnu Amrin syekhun min ahli al-Madinah min al-Ansar qala sami'tu Abdullah ibnu Muhammad qala kana jaddi Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu yuhadditsu bi hadzal khabar qala fa aqama jaddi. Nah, aku mendengar Sayyidina Abdullah bin Muhammad, kata beliau, jadi kakekku yang namanya Abdullah bin Zaid menceritakan ini hadis. Berkata ia kakek, berkata ia Abdullah bin Muhammad, fa'aqoma jadi, maka memandangkan iqamah oleh kakekku. Jadi nama cucunya Abdullah bin Muhammad itu cucu sahibur ru'ya. Nah, itu gelar yang diberikan oleh Imam Nasar kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid sahibur ru'ya, hawari Nabi. Likulli nabiyyin hawari, wa hawari Abdullah Sayyidina Zubair bin Awwam. Nah, sahibu sirri Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Kemudian sahibul ghar Abu Bakar. Kemudian apa lagi? Muadzin Nabi. Tiga orang. Sayyidina Abdullah ibni Umi Maktum dan Sayyidina Abu Mahdura. Nah, Sayyidina Abu Mahdura dan beberapa hal yang lain itu disebutkan dalam sebuah rangkuman para ulama yang dinisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga nisbah yang tidak enak, yaitu musuh Nabi. Nah, kalau hari ini adalah pembenci Maulid Nabi. Hadis. Kemudian qala hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala hadatsana Abdullah ibnu Umar ibnu Ghanim an Abdurrahman ibnu Ziyad yakni al-Afriqi
annahu sami'a Ziyad ibn Nu'aim al-Hadrami annahu sami'a Ziyad ibn al-Harith as-Sudai qala lamma kana awwalu adhan subhi amarani yakni Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'adhantu faja'altu aqulu uqimu ya Rasulullah faja'ala yanzuru ila nahiyatil masyriqi ila al-fajri fayaqul la hatta idza tala'al fajru nazala fabaraza thumma ansarafa ilayya wa qad talahaqa ashabuhu yakni fatawadda'a fa arada Bilalun ayyukima faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna akha Sudain huwa adzana wa man adzana fa huwa yuqimu qala fa aqamtu. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ziyad bin Nu'aim al-Hadrami. Beliau pernah mendengar Sayyidina Ziyad bin Harith as-Sudai. As-Sudai itu herbalis. Nah, atau apoteker. Jadi nama imamnya Ziyad bin Nu'aim, nama sahabatnya Ziyad bin Harith. Tatkala adalah awal azan subuh, amaroni memerintahkan ia akan aku. Ia yakni beliau maksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adzantu, lalu aku mengundangkan azan. Faja'altu aqulu, maka jadilah aku berkata, uqimu ya Rasulullah, aku iqamah ya Rasul. Faja'ala yanzuru ila nahiyatil masyriq ilal fajr, maka jadi ya Nabi memandang kepada arah timur. Maka jadi ya Nabi yanzuru memandang ya Nabi ke arah timur, ke fajar maksudnya. Fayaqulu, Nabi katakan tidak, hatta idza tala'al fajru, sehingga apabila telah terbit fajar, nazala, turun ya Nabi, fabaraza, maka beruduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summan sarafa ilayya, kemudian menoleh ya Nabi kepadaku, berpaling ya Nabi kepadaku. Wa qad talahaqa ashabu, yakni fatawaddoa. Talahaqa artinya tawaddoa, maka sungguh telah berwudu oleh sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arada Bilalun ayyukima, maka menginginkan oleh Sayyidina Bilal untuk iqamah. Maka berkata kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akha Sudain huwa adzan, sesungguhnya saudara Suda dia yang telah azan. Akha Suda, jadi Nabi menyebut sahabatnya di bahasa saudara Suda, bukan langsung inna Suda huwa adzan, si Suda telah azan, bukan, tapi saudara kita Suda dia telah azan. Wa man adzana fa huwa yuqim, siapa yang adzan maka dialah yang iqamah, ini sunnah amnya. Qala, berkata ya Sayyidina Ziyad bin Haris as-Sudai, fa aqamtu, maka aku mengumandangkan iqamah. Babu raf'is saut bil adzan. Nah, Wabil qala hadatsana Hafs ibn Umar an-Namari qala hadatsana Syu'bah an Musa ibni Abi Uthman an Abi Yahya an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin wa syahidu salati yuktabu lahu 25 salatan wa yukaffaruhu anhu ma bainahuma. Yukaffaru anhu ma bainahuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Al-muadzin, orang yang mendangkan azan, yughfaru lahu, diampunkan baginya, mada sauti, sepanjang suaranya. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan bersaksi untuknya, maksudnya nanti di akhirat kelak, setiap yang basah dan yang kering, setiap yang basah dan yang kering, setiap yang bernyawa dan yang mati, yang terdengar azan, yang mendengarkan azannya. Maknanya, semakin kencang suaranya, semakin banyak mendengarkan, semakin jauh potensi diampuni dosanya, semakin banyak yang akan menjadi saksi baginya di akhirat kelak. Maka dianjurkan mengencangkan suara dan adzan. Wa syahidus shalah yuktabu lahu 25 salatan, sementara orang yang menghadiri salat gara-gara azan tersebut, dituliskan baginya orang yang menghadiri salat 25 salat. Satu salat dibalas dengan 25 kali. Wa yakaffaru anhu ma bainahuma, dan dihapuskan untuknya orang yang menghadiri salat dosa-dosa kecil yang ada ia antara kedua ibadah salat. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Al-Qanabi an Malik an Nabi Zinad anil A'raj an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya bis-shalah adbara asy-syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dhina fa idza qudiya an-nida aqbala hatta idza thuwiba bis-salati adbara hatta idza qudiyat tathwibu aqbala hatta yaqtura bainal mar'i wa nafsihi wa yaqul udhkur kada lima lam yakun yadhkuru hatta yadhilla ar-rajul ay yadriya kam shalla. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nudiya bis shalah, apabila diserukan, dikumandangkan azan dengan salat, adbar syaitan, nisya kabur oleh syaitan. Walahu durat, baginya syaitan ada suara kentut yang besar, durat. Hatta la yasma'at ta'dzin, sehingga dia tidak mendengarkan azan. Bagaimana ketika azan pakai sound luar, kemudian suara azan itu bisa tersamarkan yang bunyi kentutnya, bagaimana besar bunyi kentut syaitan itu. Maka semakin dikencangkan lagi suara azannya dan volumenya, ditambah lagi soundnya. Orang Aceh hari itu mengamuk ketika dilarang azan yang sound luar, dipasang sound 2 kali lipat. Waktu itu setan juga kecewa dengan orang yang melarang azan dengan sound luar. Ini gara-gara kamu nih, saya sampai keluar berak, keluarin kentut. Nah, karena standar kentut dia itu harus bisa menyamarkan suara azan. Duratun hatta la yasma'at ta'dzin, suara kentut sehingga dia tidak bisa dengar azan. Fa idza kuniyat nida, apabila telah diselesaikan azan, aqbala, dia datang lagi. Hatta idza suwiba bis shalah, sehingga apabila diiqamahkan dengan salat, adbara, dia kabur lagi. Hatta idza qudiyat taswib, sehingga apabila telah ditunaikan iqamah, aqbala, dia datang kembali. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsihi, sehingga dia membisikkan, melintaskan di dalam hati antara manusia dan dirinya. Jadi antara manusia dan dirinya, di sana ada satu ruang yang tempat syaitan menghembuskan bisikannya. Dia katakan, uzkur kada, ingat olehmu ini, ingat olehmu ini. Lima lam yazkur, hatta
yadhillar rajulu, bagi sesuatu yang tidak ada ia seseorang itu mengingatnya, sehingga sesatlah laki-laki tersebut. Ayyadriya kam sholat, bahwa dia mengetahui berapa dia telah sholat. Sesat untuk mengetahui berapa dia telah sholat, artinya dia telah keliru, dia tidak tahu lagi telah berapa rakaat yang telah dilakukan dan berapa rakaat lagi yang mau ditambah. Karena kalau sebagian ulama katakan kalau lupa sesuatu bikin sholat 2 rakaat, maka setan gak akan ingin dan akan ingatkan kita dalam sholat. Lupa kunci motor, sholat 2 rakaat, ketika itu setan akan mengingatkan sesuatu yang belum kita ingat. Dia akan ingatkan sesuatu yang tidak kita ingat sebelumnya. Apakah sholat seperti itu sudah dikatakan sholat menyelesaikan masalah? Itu bukan sholat menyelesaikan masalah. Memang konsep sholat itu seperti itu. Apabila kita sholat, syaitan akan mengingatkan semua yang kita sebelumnya tidak ingat. Babu ma yajibu alal muadzini min ta'ahudil waqti, bab sesuatu yang wajib terhadap muazin dari memperhatikan waktu, dan sampai azan sebelum waktu atau azan setelah waktu berlalu lama. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal qala hadatsana Muhammad ibn Fudail qala hadatsana Al-Amash an rajulin an Nabi Salih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu dhamin, imam itu bertanggung jawab dengan kesempurnaan salat seorang makmum, salat para makmum. Imam bertanggung jawab dengan kesempurnaan salat para makmum, sehingga Nabi memberikan contoh bagaimana imam yang baik. Pertama, Nabi SAW merapatkan shaf dengan cara berjalan di celah-celah sahabat, memukul pundak-pundak mereka dan mengatakan maju, mundur, lurus, rapat. Kemudian Nabi buat itu berkali-kali. Setelah sahabat mengerti, maka Nabi menyampaikannya hanya dengan lisan untuk kali berikutnya, istawu wastaqimu wa'tadilu, dengan cara melihat kepada makmum, supaya kalian mengetahui mungkin di antara mereka ada yang tua, ada yang sakit dan sebagainya, sehingga salat bisa disesuaikan dengan kondisi jamaah. Itu dimana dengan domin. Kemudian imam juga bertanggung jawab atas perkara sunnah-sunnah sebagai imam. Jangan sampai seorang imam membuat rugi jamaahnya karena dia ngimamin salat tidak dengan sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muadzin mu'taman. Muadzin itu orang yang dipercaya. Kalau sekiranya kita terdengar azan, kita akan berbuka. Terdengar azan, kita akan berhenti sahur. Kita sangat percaya dengan muadzin. Kalau kiranya muadzin azan 5 menit sebelum waktu maghrib masuk, maka batalah puasa orang satu wilayah tersebut. Maka dia adalah tempat di mana kita bergantung. Terdengar azan, kita akan sholat. Coba kita kumandangkan azan jam 12, maka orang akan sholat. Mungkin sebagian orang akan sholat di luar waktu. Kalau kita kumandangkan azan lebih lama daripada waktu, sebagian orang akan sholat terlambat daripada waktu. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah dosa para muadzin, karena mereka menjalankan amanah, karena amanah identik daripada
pelanggaran amanah sehingga mengakibatkan dosa. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Al-Hasan ibnu Ali qala hadatsana Ibnu Numair anil A'mash qala nubbitu an Abi Shalih qala wala urani illa qad sami'tuhu minhu an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislahu. Babul adhani fawqal manarah. Bab azan itu di atas menara masjid. Nah, قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني نجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. Diriwayatkan daripada seorang wanita dari Bani Najjar. Qalat, berkata ia wanita, kana baiti min atwali baitin haulal masjid. Adalah rumahku itu termasuk di antara yang paling tinggi rumah. Atwali baitin, yang paling tinggi rumah, haulal masjid, di sekitar masjid. Wa kana Bilalun, adalah Sayyidina Bilal bin Rabah, yu'adzinu, itu mengumandangkan azan ia Sayyidina Bilal alaihi, di atasnya rumah, akan azan subuh. Fayati bisahar, maka datang ia Sayyidina Bilal di waktu sahur. Perjuangan muazin di zaman itu. Fayajlisu, maka duduk ia Sayyidina Bilal di atas rumah. Di atas rumah maksudnya di atas lotengnya. Yanzuru ilal fajar, memperhatikan ia Sayyidina Bilal ke fajar. Apabila fajar sudah menyingsing, maka beliau akan kumandangkan adzan. Fa idza ra'ahu tamatta, apabila melihat ia Sayyidina Bilal akannya fajar, niscaya beliau akan tamatta. Tamatta jawab pada idza. Qala fi lisanil Arab tamatta rajul ay tamaddada. Mana hadis tamaddada Bilal lituli julusi. Jadi tamattu itu adalah meregang badan, memanjangkan badan. Bahasa kita apa? Gitu. Apa itu? Pemanasan bukan. Kan dah capek duduk lama dan berdiri gini. Nah, apa artinya? Ya, meregangkan, bahasa Minang. Tamattu, meregang badan ia Sayyidina Bilal. Kenapa diregang badannya? Karena beliau sudah lama duduk. Kemudian beliau baca kalimat ini, Allahumma inni ahmaduk, ya Allah, sesungguhnya aku memujimu, wa asta'inuk, aku minta tolong kepadamu, kepada Quraisy, ayyukimu dinak, supaya mereka menegakkan agamamu. Qalat, berkata ia wanita, kemudian beliau azan. Nah, ini ada diajarkan oleh Nabi. Nah,
Kata mereka tidak ada doa sebelum azan. Doa istijabah itu setelah azan. Ternyata Sayyidina Bilal bin Rabah itu berdoa sebelum azan. Nah, kalau seseorang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Enggak ada sunnahnya, itu bid'ah. Ini dalilnya. Dalil membaca innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Hadis Sunan Abi Daud nomor 515. Sayyidina Bilal sebelum mengundangkan adzan, beliau membaca puji-pujian dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada kesempatan untuk membaca doa sebelum azan dikumandangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu doa. Kemudian bismillahirrahmanirrahim juga doa. Innallaha wa malaikatahu itu adalah ayat Al-Quran. Apa bedanya dengan Sayyidina Bilal membaca Allahumma inni ahmaduka wasta'inuka ala quraisyin ayyukimu dinak. Nah, hadis ini sahih, hasan, hadisnya hasan. Qalat, berkata ya wanita, wallahi ma'alimtuhu kana tarakaha lailatan wahida. Ta'ni hadir kalimat, demi Allah tidak pernah aku mengetahuinya Bilal, ada ia Sayyidina Bilal, meninggalkan ia Sayyidina Bilal akannya lailatan wahida, pada satu malam saja. Apa maksudnya? Ta'ni hadir kalimat, ini beberapa kalimat. Maknanya beliau membaca doa tersebut setiap azan. Satu malam pun saya tidak tahu, tidak pernah tahu Bilal meninggalkan kalimat itu. Demi Allah. Berarti bacanya jahar sehingga terdengar oleh pemilik rumah, dan beliau bersaksi Sayyidina Bilal setiap malam demi Allah tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Naam. Babun fil muadzini yastadiru fi adzanih. Bab muadzin berputar pada azannya, maksudnya menoleh kiri dan kanan. Qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Qaisun yani ibnu Rabi' wa حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في كبة حمراء من أدم فخرج بلال فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمنية كتري. Nah, diriwayatkan daripada Aun ibni Abi Juhaifa dari ayah beliau Sayyidina Abi Juhaifa radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ataitun Nabiyya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Wa huwa, dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kubbah. Kubbah itu adalah tenda yang bundar seperti gubah masjid, itu disebut dengan kubbah. Hamra, berwarna merah, min adam, dari kulit. Fa kharaja Bilalun, maka keluarlah Sayyidina Bilal, fa'adzana, maka azan ia Sayyidina Bilal. Fakuntu, maka adalah aku, kata Sayyidina Abi Juhaifah, atatabba'u, aku mengikuti, fahu, mulutnya Sayyidina Bilal, hahuna wa hahuna, kesini dan kesini. Qala, berkata ya Sayyidina Abi Juhaifah, summa kharaja, kemudian keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi,
di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatun, sepasang pakaian, hamra'u, yang burudun, yaitu kain berjenis burud, madain Yaman, tepatnya di negeri Kitri. Yamaniyah negerinya, Kitri itu tempat kecilnya. Kitri, Qatar dengan dua fathah dari negeri Bahrain. Kitri artinya Qatar Yaman. Berarti Qatar lain lagi, Qatar yang di Yaman, bukan Qatar sekarang. Burud Yamaniyah Kitri, burud jamak bar marfu, sifat li hulla. Yamaniyah sifat lil burud, ay mansub ilal Yaman. Kitri, asal Kitri Qatari, li'anna nisbah ila Qatri balad baina Oman wa Sayfil Bahar, di antara negeri Oman dan tepi laut. Nisbah khafafuha wa kasaru kaf wa sakanu ta, dikatakanlah Kitri. Burud fiha hamra, siyabun hamrun laha alam fiha ba'dul khasuna, pakaian yang berwarna merah yang ada coraknya yang kasar itu disebut dengan burud. Kain warna merah yang bercorak, bukan polos, kemudian ada kasarnya, bahannya kasar, disebut dengan burud. Yamaniyah dan Kitri. Kitri itu kata beliau negeri yang ada antara Oman dan tepi laut Bahrain. Artinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menunjukkan keserasian, keindahan. Dalam waktu yang sama beliau memiliki kemah berwarna merah, kemudian beliau juga memakai baju berwarna merah, kemudian yang beliau pakai bukan madain Makkah tapi madain Yaman. Asli tempat tersebut yaitu di negeri Kitri. Artinya tidak masalah kalau kita menserasikan sesuatu dan sesuatu, mensenadakan warna dengan warna, karena Nabi mensenadakan kubah dengan baju beliau. Kita senang dengan baju putih, lalu kendaraannya juga putih, kemudian sepatunya juga putih, akiknya juga putih, kemudian jam tangannya bukan gold tapi silver juga putih, kemudian jenggotnya dibiarkan putih. Ini enggak sunnah. Bab ma jaa fi du'a bainal adzan wal iqamah, bab tentang doa antara azan dan iqamah. Hadis وبين قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد دعاء بين الأذان والإقامة. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah, tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Ini hadis satu-satunya yang dikenal oleh Salafi tentang istijabah doa, yaitu doa antara azan dan iqamah. Kalau antum lihat, ini prakteknya di tengah-tengah mereka ini sangat kita acungkan jempol. Ketika dia masuk masjid, sebelum iqamah dia akan berdiri dan doa, nunggu waktu 1 menit lagi, nggak cukup dia doa. Ramai. Kenapa? Karena doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah karena mereka telah mengamalkan hadis tersebut. Tapi karena mereka cuma tahu satu hadis saja, sehingga hadis sunnah berdoa, istijabah doa antara selesai salat wajib belum sampai sama mereka, sehingga selesai salat wajib mereka tidak mau berdoa.
Yang padahal ketika Nabi ditanya ayyud doa ya arja, manakah doa yang paling diharapkan, Nabi bersabda jawfar lail wa dubura kulli maktubah, dan setiap selesai sholat wajib. Cukup insyaallah.